Ya, Shalom channel Injili. Kembali lagi bersama saya Fernando Johanis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Impeccability Kristus atau ketidakberdosaan Yesus Kristus. Ini menjadi salah satu isu teologi yang sedang dibahas oleh teolog-teolog dan ini menjadi pembahasan saya hari ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Apa sih ketidakberdosaan Yesus? Ketidakberdosaan Yesus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yesus tidak pernah melakukan apapun yang tidak menyenangkan Allah atau melanggar hukum Taurat yang harus ditaati semasa hidupnya di bumi atau gagal menampakkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Jadi impeccability Yesus ini terjadi pada saat Yesus dalam proses inkarnasi. Di antara orang Injili, isu ini adalah apakah Kristus berdosa atau tidak berdosa? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada orang Injili, maka orang Injili akan menentang bahwa Kristus itu berdosa. Mereka memegang bahwa Kristus itu tidak berdosa. Pertanyaan dalam perdebatan apakah Kristus dapat atau tidak dapat berdosa, pada umumnya Calvinis tidak terlalu percaya bahwa Kristus tidak dapat berdosa. Sedangkan kaum Arminian berpendapat bahwa Kristus dapat berdosa tetapi juga dia tidak dapat berdosa. Jika kita berbalik pada ajaran Alkitab, maka dengan jelas kita dapat mengetahui bahwa Yesus tidak berdosa. Jelas dikatakan bahwa dia tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa, namun di sini dia bertugas penting dalam karya penebusan untuk manusia. Jika kita orang percaya menganggap bahwa Yesus dapat berbuat dosa, maka sebenarnya kita telah menjadi orang Kristen yang ragu-ragu akan kuasa Yesus. Jika Yesus tidak dapat berbuat dosa atau impeccability, berarti ia bukanlah manusia sejati. Dan sebaliknya, jika ia dapat berbuat dosa atau peccability, berarti ia bukanlah Allah sejati. Lalu bagaimana pandangan kedua ini, Yesus impeccability atau peccability? Pandangan siapa yang benar? Peccability atau impeccability, kita dapat buktikan. Bagi orang percaya yang meyakini atas Alkitab, yang menjadi sumber segala jawaban dan memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia, tentunya memahami dan meyakini kesaksian dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Bapak Ibu saudara-saudari bisa membuka dan membacanya, yang berbunyi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Jadi di sini Yesus telah dicobai, nanti bisa dilihat dalam Injil Matius. Dan ketika Yesus dicobai, hanya di situ Yesus tidak berbuat dosa. Sebagai sebuah penjelasan dan fakta bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak dapat berbuat dosa sama sekali. Lalu bagaimana alasan ketidakberdosaan Yesus? Ada 3 pokok penting bagaimana menjadi kita sebagai orang percaya memegang bahwa Yesus tidak berdosa. Yang pertama, Yesus mempunyai kualitas ilahi. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas ilahi ini? Yang pertama yaitu Yesus itu kudus. Kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 35. Yang kedua, kualitas ilahinya adalah supranatural. Dalam Daniel 7 ayat 13. Dan Yesus itu dilahirkan tanpa dosa, terus tidak bercacat dalam 1 Petrus 1 ayat 19, dan yang terakhir adalah tanpa noda, atau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan koriso, memisah kualitas sempurna seperti Bapa dan Roh Kudus. Terus poin yang kedua adalah moral dan etika ilahi. Yesus mempunyai moral dan etika ilahi. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 22, di situ jelas bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Terus dalam Ibrani 4 ayat yang 15, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Yesus dicobai namun tidak jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, tidak mengenal dosa tapi dibuatnya menjadi berdosa. Yang berdasarkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dan poin yang terakhir, ia memikul dosa manusia sehingga mati untuk menebus dosa manusia. Lalu alasan ketidakberdosaan Yesus yang ketiga adalah bukti ilahi. Yesus mempunyai, kita bisa membuktikan keilahian Yesus dengan kita bisa baca dalam Matius 22. Di situ jelaskan bahwa tidak ada yang dapat membuktikan
tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan bahwa ia telah berbuat dosa. Terus yang kedua, Yesus yang mengakui hal tersebut. Yang ketiga, musuhnya yang mengakui. Musuh yang mengaku ini adalah Yudas. Yudas akan mengakui kesalahannya di depan kaum-kaum Pilatus nanti bahwa Yesus tidak berdosa. Terus yang di Lukas 23 ayat 41 dijelaskan bahwa penjahat di situ mengakui bahwa Yesus tidak berdosa. Dan poin yang terakhir adalah dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, dia tidak pernah mempersembahkan korban bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada orang Kristen yang berpendapat bahwa Yesus berdosa, maka itu ajaran yang sesat. Saya katakan demikian karena ketika kita menjadi orang percaya, terus kita berpendapat bahwa Yesus dapat berbuat dosa, berarti kita menjadi orang Kristen yang cuma yang hidup atas keraguan kita sebagai orang Kristen. Ini dapat menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menganggap bahwa Yesus tidak berdosa. Dan pandangan ini saya pegang bahwa Yesus tidak dapat berbuat dosa dan tidak bisa dicobai dan tidak bisa berbuat dosa. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Salam Injili.